Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Lakmal, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum pendidikan di negara Burkina Faso. Yuk simak videonya. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin banyak di antara kalian yang mencari negara dengan sistem pendidikan atau kurikulum pendidikan yang terbaik. Namun di sini saya akan menjelaskan di mana negara tersebut mempunyai kurikulum yang buruk, yaitu Burkina Faso. Burkina Faso adalah negara kecil yang terletak di Afrika Barat. Burkina Faso memiliki sejarah penjajahan Prancis, sehingga negara ini masih menggunakan bahasa Prancis. Burkina Faso merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Hal ini tampak jelas dilihat melalui pertumbuhan penduduk, ketandusan tanah, sumber daya pertanian yang dikelola dengan buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam undang-undang di negara Burkina Faso mewajibkan sekolah dimulai dari 6 hingga 16 tahun. Bahasa resmi untuk pendidikan adalah bahasa Perancis. Secara hukum pendidikan gratis, tetapi pemerintah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menyediakan pendidikan gratis, sehingga anak-anak diharuskan membayar perlengkapan sekolah. Dan masyarakat pun sering bertanggung jawab untuk membangun gedung sekolah dan perumahan untuk guru. Burkina Faso sendiri memiliki kurikulum nasional mata pelajaran, di antaranya meliputi produksi, di mana anak-anak dapat belajar menanam jagung atau pohon dan memelihara ayam atau hewan ternak lainnya. Yang pertama adalah sekolah dasar 6 tahun. Di sekolah dasar dibagi menjadi 3 program, masing-masing 2 tahun pada akhir dan 6 tahun ini siswa menulis ujian kelulusan sekolah dasar dan mendapatkan ijazah untuk memenuhi syarat mendaftar di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama hanya sebagian kecil dari anak-anak sekolah dasar yang melanjutkan ke pendidikan menengah pertama. Kurikulum yang dicakup adalah bahasa, geografi, sejarah, matematika, dan sains. Ijazah sekolah menengah pertama akan digunakan untuk mendaftar ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, selanjutnya sekolah menengah atas sama halnya, sangat sedikit juga siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan ini. Setelah menyelesaikan 3 tahun di sekolah menengah atas, siswa akan mengikuti ujian akhir untuk sarjana muda mereka. Mereka akan membutuhkan ini untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Jenjang terakhir adalah pendidikan tinggi untuk mencapai gelar sarjana. Nah, di Burkina Faso ada 3 lembaga pendidikan tinggi di Burkina Faso, yaitu yang pertama ada Universitas Politeknik Bobo Dioulasso, kedua ada Akademik Pelatihan Guru Ouagadougou, dan ketiga ada Universitas Ouagadougou. Burkina Faso juga dikatakan sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang terburuk. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor. Faktor diantaranya pertama, jumlah sekolah tersedia. Yang kedua, kurangnya instruktur yang berkualifikasi, biasanya untuk pendidikan tinggi. Yang ketiga, keluarga harus membayar untuk perlengkapan dan biaya sekolah. Nah, yang keempat, keluarga memiliki penghasilan yang sangat rendah. Yang kelima, keluarga hanya mengirimkan salah satu anaknya untuk sekolah. Hal ini didasarkan ada 2 alasan. Yang pertama, untuk membatasi pengeluaran keuangan dalam pendidikan. Yang kedua, untuk membiarkan anak lainnya bekerja sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Yang kelima, hambatan bahasa. Seperti yang sudah dijelaskan, bahasa utama pendidikan di Burkina Faso adalah bahasa Prancis, sedangkan tidak semua warga negara Burkina Faso dapat mengucapkan bahasa Prancis secara fasih. Anak-anak yang tinggal di negara Burkina Faso tidak seberuntung anak-anak lainnya yang tinggal di negara maju dengan sistem pendidikan yang baik. Dilaporkan oleh PBB bahwa mereka jarang mengajukan pendidikan dan bagian besar dari mereka hanya mencapai kelas 6 atau 7 dan setelah itu berhenti. Lebih memilukan lagi, hanya kurang dari 50% orang dewasa di negara ini yang melek huruf, sedangkan sisanya bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Untungnya pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan membuat beberapa program untuk menciptakan perubahan dan membuat perbaikan di sektor pendidikan. Reformasi kurikulum yang diluncurkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Literasi merupakan pusat dari rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan lebih banyak anak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dengan 70% populasi usia di bawah 20 tahun, mengembangkan sumber daya manusia dengan memastikan bahwa semua anak bersekolah dan belajar kurikulum baru bersifat lebih ramping dan fokus pada pelajaran daripada sekedar mentransmisikan pengetahuan. Kurikulum baru mencakup dua hal. Yang pertama, membuat pembelajaran relevan dengan pasar kerja lokal, yaitu dengan menjadikan 20% dari waktu kelas sekarang didedikasikan untuk pengetahuan lokal. Selain itu, anak-anak diperkenalkan dengan profesi lokal untuk membantu persiapan mereka sejak dini untuk pasar kerja. Dan terakhir, kurikulum baru juga mencakup masalah lingkungan perilaku sosial dan pernikahan dini. Dan yang kedua adalah memastikan pendidikan tidak tergelincir oleh rasa tidak aman, yaitu meningkatkan pendidikan di daerah-daerah di mana tingkat pendaftaran dan penyelesaian sangat rendah. Adalah perhatian khusus dari program Global Partnership for Education. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi